Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan. Saya dari jurusan Sistem Informasi Universitas Widyatama. Jadi, tujuan dari video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kecakapan intrapersonal. Di video kali ini, saya akan sharing terkait teknik komunikasi yang efektif dan teknik berpresentasi yang baik. Nah, jadi dua hal ini itu adalah pondasi utama untuk menyampaikan sebuah ide secara jelas. Jadi contoh nih ya, sebagai permulaan, coba kita bayangin kita tuh punya ide yang bagus. Tetapi jika ide itu tidak tersampaikan dengan baik, maka potensi dampak atau impact-nya itu bisa hilang. Nah, maka dari itu, mari kita sharing di sini bagaimana sih memastikan ide-ide kita itu diterima dan dipahami oleh audiens. Oke, kita masuk ke poin yang pertama, yang mana itu adalah komunikasi yang efektif. Komunikasi itu berasal dari bahasa Latin, yang dimana communicare, yang berarti menjadikan sama. Artinya, tujuan utama komunikasi adalah menciptakan kesamaan pemahaman antara pembicara dan pendengar. Namun, prosesnya itu banyak atau sering kali menghadapi hambatan seperti perbedaan perspektif atau POV, bahasa kelompok, hingga informasi yang berlebihan. Jadi untuk mengatasinya itu, kita memerlukan yang pertama, mendengarkan secara aktif. Jadi di mendengarkan secara aktif ini kita harus memberikan perhatian secara penuh, menghindari interupsi, serta konfirmasi kembali hal-hal yang tidak dipahami. Sebagai contohnya, ada teman kita yang sedang berbicara. Nah, kita sebagai pendengar itu usahakan untuk tidak memotong atau menginterupsi ketika dia sedang berbicara. Yang dimana itu adalah syarat terkait poin pertama ini, mendengarkan secara aktif. Lalu untuk poin kedua itu menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas. Jadi kita tuh baiknya menyederhanakan kata-kata agar inti atau pesan yang kita bicarakan itu bisa tersampaikan dengan baik. Gitu. Jadi sebenarnya jangan bertele-tele, jangan contohnya seperti saya nih agak banyak ya bertele-telenya. Nah itu sebisa mungkin jangan bertele-tele. Jadi usahakan simplify, apa itu namanya? Ya itulah simplisasi gitu. Nah, untuk yang ketiga ada menciptakan empati. Yang dimana di sini tuh kita harus memahami sudut pandang atau POV para audiens atau pendengar agar komunikasi kita itu menjadi lebih efektif. Oke, untuk di topik kedua sendiri ini ada terkait teknik presentasi yang baik. Sebenarnya presentasi itu bukan cuma terkait berbicara, tetapi juga tentang bagaimana sih menyampaikan pesan secara terstruktur dan menarik. Sesuai dengan modul yang sudah saya baca di week 11, jadi presentasi yang baik itu memiliki 3 keterampilan. Yang dimana yang pertama itu ada terkait keterampilan penyampaian. Jadi ini tuh mencakup kontak mata, gerakan tubuh yang sesuai, dan intonasi suara yang bervariasi. Jadi sebisa mungkin kita tuh menghindari menatap catatan terlalu lama. Nah, yang kedua itu ada keterampilan visualisasi. Jadi kita bisa menggunakan media visual seperti presentasi slide yang ringkas, yang simpel-simpel aja gitu. Jelas dan juga menarik. Jadi kita tuh bisa mengombinasikan juga terkait warna, ilustrasi untuk memperkuat pesan atau isi dari presentasi kita. Lalu untuk yang ketiga itu ada keterampilan menanggapi. Nah, jika bisa kita
Jadi jika ada waktu lebih atau masih ada waktu tersisa gitu, kita usahakan ada sesi terkait tanya jawab sebagai opportunity atau peluang untuk memperkuat hubungan dengan audiens atau pendengar. Tanggapi pertanyaan mereka itu dengan seksama, sabar, dan tetap fokus ke tema utama pembicaraan. Mungkin hanya itu untuk video kali ini. Kurang Jika kurang mohon dimaafkan, jika lebih bisa dikembalikan karena mungkin barangkali bisa untuk saya jajan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.